ketika kejadian teroris di Sarina dan masuk antologi Memo Anti Teroris. Memoir Nurdin. Mak bersimpuh di pusara anaknya yang mati tertembak peluru, menembus jantung, hati, dan otak kiri. Sing penting kita harus taat dan patuh pada Gusti Allah. Pasti kita akan masuk surga, nak. Emak tidak tahu Nurdin meresap kata-kata emak ini bulat-bulat. Hidup penuh tekanan, bapak menghilang sejak dalam kandungan dan tak punya kawan. Nurdin begitu mendambakan hidup penuh senang bak di surga. Nurdin anak desa, kata emak, bapak dulu buruh sawah. Emak sendiri jualan apa saja, kadang kulit cuci di rumah tetangga kaya. Nurdin tidak mengenal dunia, tidak mengenal bapak, tidak mengenal sekolah. Nurdin hanya belajar alif, ba, ta di surau kecil. Di desa seberang jarak 3 km untuk mengaji. Muridnya hanya hitungan jari. Ustadz Mumuh hanya lulusan SD, tapi lumayan bisa ngaji. Ia mengajari dan mencekoki murid-muridnya dengan cerita surga dan neraka. Seolah hidup hanya untuk meraih dua hal yang absurd itu. Belum lagi dogma-dogma tentang orang-orang kafir. Setiap sore dalam perjalanan pulang dari surau melewati pematang sawah, ia terus merekam semua pola-pola kebencian Ustadz Mumu. Nurdin tidak suka orang kaya. Nurdin tidak suka orang kota. Nurdin tidak suka orang kafir. Nurdin benci orang asing. Nurdin benci dengan bapaknya. Nurdin remaja menjual daun pisang di pasar. Kadang sayur kangkung dari empang-empang dekat kolam ikan Pak Narso. Nurdin membenci orang kaya yang telah membentak-bentak emaknya karena cucian emak kurang bersih, sebab emak sudah kurang tenaga. Nurdin benci orang kota yang datang ke desanya hanya untuk menertawakan kemiskinannya. Nurdin dewasa, semakin tidak suka bicara, tidak suka bersua dengan manusia. Kecuali Ustadz Mumu yang bak orang suci di matanya. Ada juga 5 orang kawan sepengajiannya. Suatu hari ia bertemu malaikat. Kepalanya dielus-elus seorang guru besar yang tampan, datang dari negeri jauh di desanya. Baru pertama itulah Nurdin diperlakukan selayaknya manusia. Malaikat itu menjanjikan hidup bergelimang bahagia, mengajarinya cara menjadi kuat dan bertahan hidup, cara menghadapi kebatilan, cara melawan, cara membenci, bahkan cara membunuh yang halal atas nama Tuhan yang ia yakini. Nurdin takjub padanya. Nurdin seperti melihat cahaya di wajahnya, seperti melihat surga. Malaikat itu yang akan mengangkatnya dari penderitaan. Nurdin mencintainya, mencintai juru selamat yang akan membawanya ke surga. Sebelumnya, ia tak pernah mencintai siapapun selain emaknya. Mak, Nurdin ingin ikut Pak Guru. Nurdin ingin belajar menjadi kuat.
dan sudah mulai tuli, juga semakin lemah. Mak tidak tahu kapan Nurdin pergi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mak hidup sendiri menanti anak laki-laki satu-satunya pulang. Mak bertahan hidup hanya untuk melihat anaknya kembali. Mak, Nurdin benci Pak Narso, Nurdin benci Pak Jumono, Nurdin benci mereka. Nurdin benci orang-orang yang menghina emak. Suatu hari Nurdin menangis saat ia lapar, hanya bisa memakan daun kedondong yang masam setelah 2 hari tidak makan. Tapi Nurdin tidak menangis waktu menembaki polisi. Di kepalanya seperti ia menembak kafir laknat yang patut dibasmi. Seperti ia menembak bapaknya yang patut dimutilasi. Emak yang kurus dan keriput mengusap kepala Nurdin. Nurdin semakin dalam mencintai ibunya dan semakin dalam membenci orang-orang yang tak pernah mengasihani mereka. Mak, Nurdin pulang. Nurdin akan bawa emak ke tempat yang indah. Nurdin akan bawa emak ke surga bersama Pak Guru. Kita ajak juga Ustaz Mumu. Mak tak bisa melihat, hanya tangannya yang kasar meraba mayat anaknya. Dan emak tahu itulah perjuangan anaknya membela agama Allah yang dia yakini. Emak tak menyesal. Emak ingin segera menyusul Nurdin pergi ke surga. Di pusara Nurdin yang basah, emak merebahkan tubuh rentanya. Emak melihat Nurdin yang merentangkan tangan dengan tubuh bersimpah darah. Emak melihat jalan terbentang, emak melihat bintang, emak seperti berjalan di awan ringan, menggendeng tangan Nurdin, anaknya yang mati tertembak peluru polisi menembus jantung, hati, dan otak kiri. Nuyang JB, Ciracas, 29 Februari 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.